Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk kemudian bisa menilai, untuk mengamati, dan kemudian bisa bersikap dengan bijaksana. Bicara tentang dia benci, tapi sebenarnya cinta. Artinya kalau dilihat dia kayaknya benci sama kamu. Kayaknya nggak suka. Tapi kalau didalamin, oh ternyata dia cinta sama kamu. Benci tapi cinta. Ada yang begitu. Nah, untuk itu cobalah teman-teman untuk bisa menilai, untuk bisa mengamati apakah seseorang yang sedang membencimu, tapi sebenarnya di sisi yang lain dia juga mencintaimu. Oke? Jadi 5 tanda dia benci tapi sebenarnya cinta. Nah, tanda yang pertama adalah dia sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesal, tapi lucu gitu loh. Dia marah tapi perhatian ke kamu. Dia kesal tapi perhatian. Jadi marah-marahnya dia, kesal-kesalnya dia bersamaan dengan perhatiannya. Dia baru nih marah sama kamu, tapi abis itu dia bilang, udah makan belum? Abis kesal, dia bilang, jaga pola istirahat, pola makan, jaga kesehatan, gimana keluarga. Terus kemudian kerja jangan terlalu diporsir. Jadi marah tapi di sisi lain ada perhatiannya. Saya nggak tahu teman-teman ada pernah nggak di posisi itu. Kamu mungkin marah-marah tapi kamu perhatian. Atau orang lain yang mungkin dulu mantanmu kah atau dulu sekali orang itu marah-marah tapi ternyata dia bilang dia cinta sama kamu. Nah, itu kerap kali terjadi, cuman kita kurang mengetahui. Sehingga kita pun balik marah, kita pun balik kesal karena kurang peka ataupun kurang mengetahui. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tanda dia benci tapi sebenarnya cinta. Maka yang kedua adalah dia diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa ke kamu. Tapi kebiasaan yang dia lakukan untukmu tetap sama, tidak berubah. Contoh nih, dia diam 1000 bahasa karena dia mungkin kesal, karena mungkin dia benci dengan sikapmu, dengan omonganmu. Tapi tetap kebiasaannya ke kamu. Contoh, biasanya dia belikan kamu makanan. Contoh, biasanya dia ajak kamu jalan-jalan. Biasanya dia ajak kamu untuk ketemu keluarganya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan itu tetap dia lakukan. Dia tidak kurangin. Tapi dia lagi kesal, lagi marah, lagi benci sama kamu. Jadi itu yang namanya benci, marah, kesal, tapi cinta, sayang, iya. Nah, untuk itu teman-teman mesti bisa menilai sebenarnya apakah dia benar-benar benci atau sebaliknya dia benci tapi sayang, iya, supaya kedekatan ataupun hubungan yang dijalani tetap berjalan kemudian bisa berhasil. Itu yang kedua. Nah,
Yang ketiga, tanda dia benci, tapi sebenarnya cinta. Maka yang ketiga adalah dia benci banget, dia marah banget, dia mungkin kesal banget. Tapi waktu dia menghilang karena dia benci, waktu dia kesal, dia mungkin tidak kasih kabar. 1-2 hari nggak tahu kemana, dia menghilang gak ada kabar. Tapi di sisi lain dia minta untuk dicari. Contoh nih, tiba-tiba dia diam 1000 bahasa, dia menghilang, tidak ada kabar. Kamu cariin di mana dia, kok gak ada kabar. Udah 2 hari. Biasanya dia nelpon, biasanya dia ngasih kabar, biasanya diberitahu aktivitasnya. Tapi kok dia hilang. Nah, tapi setelah mungkin udah bisa ditemuin, udah bisa ditelepon, udah bisa dichat, dia malah marah-marah. Kenapa kamu gak nyari? Kenapa kamu gak kecarian? Kenapa kamu gak berusaha nyari aku? Nah, di sisi lain dia marah, dia kesal, dia benci. Tapi di sisi lain dia minta untuk dia dicari. Jangan didiamin, tapi dicari. Jadi menghilang, tapi dia juga minta untuk dicari. Jadi memang ada yang begitu. Ada yang begitu. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak mengalami hal demikian, atau orang lain begitu ke Anda, begitu menghilang tapi minta untuk dicari. Jadi sebenarnya agak menarik, agak lucu. Dia menghilang lalu kemudian minta dicari. Jadi memang ada yang begitu. Nah, untuk itu coba teman-teman amati ya, coba perhatikan apakah dia minta dicari ketika dia menghilang. Menandakan dia punya perasaan, menandakan dia cinta. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tanda dia benci tapi sebenarnya cinta. Maka yang keempat adalah dia coba, saking dia mungkin marah, kesal, dia coba membandingkanmu seperti mantannya. Jadi kamu dibandingkan seperti mantannya. Mantanku dulu perhatian, mantanku dulu belikan ini, belikan itu, mantanku dulu gak pernah suara tinggi ke saya. Nah, dia membandingkanmu dengan mantannya. Dia mau kamu memperlakukan dia sebagaimana mantannya dulu memperlakukan dia. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia kepengen kamu memperlakukan dia baik, sangat baik, spesial, sebagaimana dulu mantannya memperlakukan dia begitu. Dia juga kepengen kamu juga memperlakukan dia seperti itu. Benci, kesal, tapi dia cinta. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda dia benci, tapi sebenarnya dia cinta. Maka yang terakhir adalah dia ngomong mungkin pedas. Dia mungkin ngomong tegas. Mungkin saja kamu agak kesal atau agak mungkin sedih mendengar kalimatnya, mungkin begitu pedas, mungkin begitu tegas, mungkin. Tapi di balik dia ngomong itu, di balik maksud dia menyampaikan itu karena cinta sebenarnya. Contoh, kamu kalau ngerokok terus, hancur itu paru-parumu. Cepat kamu berpulang. Nah, kamu mungkin marah, kesal. Apa sih kok kata-kata begitu? Tapi sebenarnya dia ngomong begitu karena atas dasar cinta. Bukan mendoakan, bukan menjelekkan, bukan memfitnah atau apapun. Bukan. Tapi karena dasarnya adalah cinta. Kita yang harus bisa menilai, kita yang harus bisa mengamati maksud dan tujuan dia untuk apa. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai
dan jangan salah paham. Oke. Nah, ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.